Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dosen pengampu Muhammad Ibti Samhan, SOS MA, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Lalu Azhari, kemudian Saudara Khairul Rahman, kemudian ada Saudara Hamdan, yang akan mempresentasikan atau memaparkan makalah yang berjudul Guru dalam Perspektif Sosiologi. Langsung saja, yang pertama, A. Pengertian guru. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Guru adalah seorang pengajar ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pengertian guru dalam arti umum yaitu mendidik dan guru di sekolah-sekolah pendidikan anak usia dini atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru seperti ini harus memiliki beberapa jenis kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Kemudian pengertian guru menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purwanto, menurutnya orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah adalah guru. Yang kedua, menurut Husnul Khotimah, beliau berpendapat mereka yang memfasilitasi transisi dari pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Yang ketiga, dari Dri Atmaka, berpendapat pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual. Yang keempat, menurut E. Mulyasa, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, Dr. Andes Muhammad Azhar Usman berpendapat bahwa guru adalah tugas semua orang dan otoritas dalam pendidik dan pengajaran di lembaga pendidikan formal. Kemudian menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, orang dewasa yang bertanggung jawab atas memberikan bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam pengembangan tubuh dan jiwa untuk mencapai kematangan, mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai Khalifah Allah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang mampu berdiri sendiri. Kemudian akan dilanjutkan Saudara Khairul Rahman. B. Peran dan kedudukan guru. Peran guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar dan pendidik, dan sebagai pegawai. Yang paling utama ialah kedudukannya sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru, ia harus menunjukkan kelakuan yang layak bagi guru menuntut harapan masyarakat. Guru sebagai pendidik dan pembina generasi muda harus menjadi teladan di dalam maupun di luar sekolah. Guru harus senantiasa sadar akan kedudukannya selama 24 jam, di mana dan kapan saja ia akan selalu dipandang sebagai guru yang harus memperhatikan kelakuan yang dapat ditiru oleh masyarakat, khususnya oleh anak didik.
Kedudukan guru ditentukan oleh fakta bahwa ia orang dewasa. Dalam masyarakat kita, orang yang lebih tua harus dihormati. Oleh sebab guru lebih tua daripada muridnya, maka berdasarkan usianya, ia mempunyai kedudukan yang harus dihormati. Apalagi karena guru juga dipandang sebagai pengganti orang tua. Hormat anak terhadap orang tuanya sendiri harus pula diperhatikannya terhadap gurunya, dan sebaliknya, guru harus pula dapat memandang murid sebagai anak. Guru berperan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada muridnya. Guru merupakan sumber belajar muridnya. Dari gurulah murid diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Serta dari gurulah murid mendapat pengetahuan baru dan pendidikan karakter. Guru sebagai orang tua kedua yang ada di sekolah setelah orang tua kandung di rumah. Preikat atau Aini 2012 menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan. Dalam ilmu sosiologi, kita bisa menemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status atau merupakan sebuah peringkat, kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain, dan peran sosial atau merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut di dalam masyarakat. Status sebagai guru atau kedudukan sebagai guru dapat dipandang sebagai yang tinggi atau rendah, tergantung di mana ia berada. Sedangkan perannya yang berkedudukan sebagai pendidik seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai harapan masyarakat, dan guru diharapkan berperan sebagai teladan dan rujukan dalam masyarakat dan khususnya anak didik yang dia ajarkannya. Guru tidak hanya memiliki peran saja, ia bisa berperan sebagai orang yang dewasa, sebagai seorang pengajar, dan sebagai seorang pendidik, sebagai pemberi contoh, dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu C. Mengajar sebagai pekerjaan atau profesi. Yang pertama yaitu mengajar sebagai pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan pekerjaan juga dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu mengajar sebagai profesi. Mengajar sebagai profesi berarti mengkonstruksikan jabatan sebagai guru dipandang sebagai profesi. Kemudian guru mulai mengembangkan diri melalui berbagai cara, yaitu seperti belajar sendiri atau otodidak, melalui berbagai media, mengikuti pelatihan, bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dorongan diri dalam ini tidak dimiliki saat ada peluang untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi, yaitu untuk menjadi seorang yang profesional. Maka diharapkan guru tersebut bisa menjadi profesional sampai dia masuk masa pensiun. Selanjutnya yaitu tugas mengajar adalah pekerjaan khusus yang dilakukan oleh seorang guru atau dosen. Pekerjaan ini berwujud rangkaian kegiatan dilakukan oleh guru dengan melaksanakan proses, mengatur atau mengorganisasi kegiatan belajar yang dapat menumbuhkan dan mendorong siswa untuk melakukan belajar. Selanjutnya, benarkah pekerjaan guru tersebut merupakan profesi, dan apakah mengajar itu merupakan karakteristik profesi?
Kemudian jawaban atas pertanyaan ini akan diberikan kejelasan tentang tugas mengajar sebagai profesi. Selanjutnya, pekerjaan yang bersifat profesional, yaitu seperti telah diterangkan di atas tadi, adalah suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan yang mantap melalui pendidikan dan latihan. Dilakukan berdasarkan keilmuan, keahlian khusus, dan memerlukan wadah dan pengaturan atau kode etik untuk mengembangkan yaitu untuk mengembangkan karir seorang guru. Demikian tugas pokok seorang guru adalah mengajar, sehingga guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknik mengajar serta menguasai bahan pelajar yang disajikan kepada siswanya. Demikian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa secara keprofesian formal guru adalah sebuah jabatan akademik yang memiliki tugas sebagai pendidik dan memiliki peranan penting dalam murid, dan juga memiliki fungsi sebagai guru yang senantiasa mengikuti perkembangan taraf kemajuan prestasi belajar, kinerja akademik siswa, kurun waktu pembelajaran. Demikian, melalui makalah yang dibuat ini, diharapkan pada setiap orang yang membaca ini agar dapat memaknai arti guru yang sebenarnya, serta peran dan kedudukannya baik sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga melalui makalah ini pembaca bisa belajar dan menerapkan sebagai seorang guru yang profesional di masa yang akan datang. Demikian. Assalamualaikum.